pendekatan ETLE ini berhasil Pak untuk mungkin meningkatkan ketertiban lalu lintas. Jadi begini, kita bicara Palembang saja, saya mobilisasi kita bisa lihat Mas, traffic setiap hari itu mobilisasi kendaraan itu hampir 1 juta kendaraan Mas. Di Palembang. 24 jam. Berapa pelanggaran Pak? Cukup banyak. 8.000 rata-rata setiap hari. 8.000. Macam-macam pelanggaran. Tidak menggunakan helm, dominasi tidak menggunakan helm ya. Ada yang tidak pakai seat belt, ada yang melawan arus. Nah, tentunya dengan adanya teknologi tadi kita bisa tahu. Pak, Bapak kita klasifikasi, Pak, di antara tadi Pak kamera yang ada, warga mana saya bisa tahu Mas. Ternyata cenderung melanggar wilayah sini, lebih cenderung melanggar daripada wilayah sini. Sehingga kita penindakan kita atau upaya pencegahannya lebih tepat sasaran. Sehingga kita tahu Mas itu. Jadi kita bahkan bisa jadi pemetaannya ya. Betul sekali. Jadi kita bisa mengajak stakeholder, instansi terkait, karena lalu lintas tidak hanya posisi lalu lintas Mas, tapi ada instansi terkait yang sama-sama kita menyelesaikan permasalahan lalu lintas tadi. Pak Irwan, in general saja, lebih banyak pelanggar di seberang Ulu atau seberang Ilir? Wah, ini mulai mancing ini. Tapi jujur saja Mas ya, 60% pelanggaran terjadi itu ada di seberang Ulu. Seberang Ulu. Jadi saya juga menyampaikan, wah, seandainya Ampera kita tutup, nggak bisa lewat, mungkin pelanggaran nggak ada ke kota ini. Artinya begini juga itu. Yang 60% itu lokasinya. Lokasinya. Kemudian ini kan menyangkut perilaku dan lain sebagainya yang belum tentu orang sini. Kebetulan saya pelanggarannya di wilayah itu. Jadi 1.000 ya, dari 1 juta saja 1.000 pelanggaran. 8.000-an lah sehari. 8.000-an. Sehari rata-rata 8.000, 7.800. Itu bisa tahu Mas melanggar. Kalau Pak siapa yang paling melanggar, saya bisa tahu orangnya si A, plat nomor, karena kita data itu ada. Oh langsung ya? Langsung. Jadi kita tahu berapa kali kita melanggar sebenarnya ya. Tapi begini juga Mas, Bung Prawiraya, jauh sebelum itu yang namanya pencegahan, upaya edukasi itu pasti lebih efektif dan lebih baik karena dengan edukasi, dengan upaya preemptif yang kita lakukan itu kan tujuannya mencegah pelanggaran itu sendiri terjadi, mencegah pelanggaran itu terjadi, dan ini kita lakukan tidak hanya oleh lalu lintas saja. Babin Kamtipmas kita yang di daerah ini tersebar di daerah, dia melakukan sosialisasi terhadap lalu lintas itu. Kemudian juga ada dari Binmas yang juga bersama-sama lalu lintas turun ke sekolah-sekolah, turun ke kelompok-kelompok masyarakat tertentu, mensosialisasikan ini. Karena kita sadar bahwa, pasti kalau di data dari segi umur, pelanggaran, kecelakaan itu rata-rata di usia muda, usia pelajar itu. Makanya itu tadi ya, kita tahu siapa yang melanggar, kita tahu bagaimana caranya mengantisipasi. Itulah karena potensi besar di sana, kita turun ke sekolah-sekolah itu, memberikan edukasi keselamatan dan tertib lalu lintas tadi itu. Ada di sekolah itu apa namanya itu? Police go to school, police go to campus. Police go to campus. Kemudian ada juga kita perankan anak-anak sekolah itu menjadi polisi. Pelopor keselamatan lalu lintas. Polisi sekolah, polisi pelajar. PKS. Yang begitu-begitu. Jadi semua tujuannya adalah untuk memberikan edukasi dan memberikan perlindungan keselamatan bagi warga masyarakat gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.